Selamat datang channel trading for Beta Live. Hari ini ISG masih naik 0,51% ke angka 8.700. Dari video ini saya coba analisa satu emiten yang 2 hari terakhir terkoreksi setelah beberapa berita pengendalinya entry di harga bawah. Bagaimana potensi saham ke depannya bakal menaruh kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini kembali akan coba update pergerakan dari saham koin hari ini turun main dalam 11% lebih ke harga 4.090. Secara teknikal bisa kita lihat, koin sebenarnya trennya masih bergerak sangat trend. Sebelumnya mencoba untuk break zona resisten di sekitar 3.700 sampai 3.800, koin sempat melemah, tapi bisa kita lihat 3.400 masih berupa support kuat untuk koin. Setelah menyentuh support ini, koin kembali rebound dan naik sangat tinggi. Dan bisa kita lihat setelah menyentuh sekitar harga 4.750, koin hari ini melemah. Jadi walaupun turun dalam, secara teknikal ini belum ada tanda-tanda patah tren. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk koin. Asing hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar. Setelah sebelumnya asing sempat masuk dengan jumlah besar, tapi jika kita lihat penurunan dalam hari ini, terpantau hanya ada sedikit distribusi. Dan salah satu sentimen, kalau pemberitaan dengan judul Asari Group pilih adik Prabowo ungkap jadi investor baru koin. Jadi perusahaan dari Bapak Hasim masuk menjadi salah satu investor pemegang saham dari koin. Setelah masuk, bisa kita lihat koin setelah pemberitaan ini koin malah turun dalam, dan menurut saya tetap menarik walaupun ada penurunan 11% lebih, tidak ada distribusi besar. Dan saat ini juga masih dekat dengan support terdekat di 4.000. Jadi menurut saya masih bisa coba dipantau untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah untuk coba tunggu koin di harga 4.000. Jika terpantau koin masih bisa bertahan dari rebound dari 4.000, menurut saya masih menarik coba entry dan target swing jangka pendek di 4.500. Jika terpantau gagal bertahan di 4.000 pun, menurut saya masih menarik untuk coba tunggu di sekitar zona 3.700 sampai 3.800 dan saat ini berpotensi menjadi support kuat untuk saham koin. Jadi untuk koin menurut saya selama masih kuat di atas zona ini, teman-teman masih mau hold, menurut saya masih bisa coba di hold. Karena masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 4.500 sampai 4.700. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ASA. ASA secara teknikal bisa kita lihat masih bergerak sangat tren, dan ASA merupakan salah satu watchlist kami beruntung member dari 2 minggu yang lalu. Kan cara pergerakan ini memang masih oke, dan bisa kita perhatikan di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Asing juga terpantau hari ini masih masuk. Dan bisa kita lihat pada kenaikan 4% lebih hari ini membuat ASA kembali mencoba untuk break resisten di 1.200. Jadi menarik apabila berhasil break, ASA berpotensi untuk lanjut naik ke target terdekat di 1.250 sampai 1.300. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, mungkin masih bisa coba dipantau, bisa buy on breakout apabila ASA berhasil break 1.200, atau tunggu kembali di sekitar 1.150 apabila ASA masih gagal break 1.200. Tapi secara teknikal maksudnya ASA masih layak untuk coba di hold selama masih kuat di atas 1.100. Dan untuk teman-teman mungkin sudah dapat di bawah harga 1.000, mungkin bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop. Selama ASA tidak turun mau garis EMA 50, teman-teman masih mau hold terus, mungkin masih oke. Tapi untuk saat ini pertimbangkan jadikan 1.250 sampai 1.300 untuk target swing apabila teman-teman mau swing saham ASA. Selanjutnya saya coba analisa saham EMTK yang hari ini juga bergerak naik 6% lebih ke 1.420. Secara teknikal juga bisa kita lihat EMTK sebenarnya masih oke. Karena masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 1.245. Beberapa kali sebelumnya memang EMTK mencoba break 1.300 memang selalu gagal. Tapi setiap kali terkoreksi mengetes garis EMA 50 sampai 1.200, EMTK masih bisa bertahan dari bawah. Dan hari ini candle lumayan solid mencoba untuk break 1.400. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk EMTK, ini masih menarik. Bisa kita lihat asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Kadang-kadang persen lebih ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga potensi EMTK untuk break 1.400 menuju target berikutnya sekitar 1.500 juga menurut saya masih lumayan besar potensinya. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 1.300 atau garis EMA 50 untuk trail stop-nya. Sekarang kita coba update juga SMA. SMA bisa kita lihat cara pergerakan juga hampir mirip dengan EMTK, cara trend juga masih oke. Tapi beberapa kali sebelumnya memang mencoba break 400 dan juga masih gagal break. Tapi setelah gagal break bisa kita lihat, setiap kali terkoreksi ke 380, SMA masih bisa bertahan dari bawah. Jadi garis support terdekat yang lumayan kuat ada di 380 dan support EMA 50 juga bisa kita lihat ada sekitar 368.
Support EMA50 juga masih berupa support kuat karena beberapa kali sebelumnya SMA mengetes support ini masih bisa bertahan dan masih melanjutkan kenaikan. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, naik 5% asing memang masuk tapi hanya akumulasi kecil. Secara keseluruhan asing masih terus keluar. Dan bisa kita lihat di broker summary juga terpantau nih tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk SMA tetap harus hati-hati. Jika terpantau masih gagal break 400 secara pergerakan masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 380. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham SMA, saat ini bisa wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 400. Karena menarik apabila berhasil break 400, SMA akan lanjut uptrend. Dan target kenaikan berikutnya saya lihat ada potensi ke 440. Dan jika terpantau mencoba break 400 ternyata gagal dan melemah, lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 380. Yang saat ini masih berupa support kuat untuk SMA. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.